Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafa Lulu Ahmar Dotila dari program studi PGSD FKIP UHMK. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian tindakan kelas yang berjudul penerapan metode SAS dengan menggunakan media kartu huruf untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 1 SDN Bekasi Jaya 5. Pada penelitian kali ini saya akan membahas 3 bab. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yang kedua ada bab 2 kajian teori, dan yang ketiga ada bab 3 metodologi penelitian. Saya akan membahas bab 1 pendahuluan terlebih dahulu. Bab 1 pendahuluan terbagi menjadi 5 subbab. Yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada fokus penelitian, yang ketiga ada pertanyaan masalah, yang keempat ada tujuan penelitian, dan yang kelima ada manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Para peserta didik di SDN Bekasi Jaya 5 ini masih banyak yang belum bisa membaca. Oleh karena itu, guru agak kesulitan dalam mengajar. Para peserta didik kesulitan membaca dikarenakan guru tersebut masih mengajarkan peserta didik dalam membaca dengan metode yang masih monoton dan juga dengan media yang tidak bervariasi. Dan itu semua membuat para peserta didik cepat bosan. Lalu yang kedua ada fokus penelitian. Fokus penelitian ini mengarah pada analisis tentang penerapan metode SAS dengan menggunakan media kartu untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas 1 SDN Bekasi Jaya 5. Lalu yang ketiga ada pertanyaan masalah. Bagaimana penerapan metode SAS dengan menggunakan media kartu terhadap peningkatan membaca siswa kelas 1 SDN Bekasi Jaya. Lalu yang keempat terdapat tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan belajar siswa terhadap kemampuan membaca dengan metode SAS menggunakan media kartu pada siswa kelas 1 SDN Bekasi Jaya 5. Yang kelima, ada manfaat penelitian. Pada penelitian ini mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, manfaat bagi sekolah. Penelitian ini dapat dijadikan oleh sekolah sebagai program metode alternatif di dalam pembelajaran dan juga untuk meningkatkan kualitas sekolah. Lalu yang kedua, ada manfaat bagi guru. Penelitian ini dapat dijadikan metode alternatif yang digunakan oleh guru pada saat proses mengajar, serta meningkatkan kreativitas guru dalam memadukan bahan ajar serta media dengan metode, serta untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didiknya. Yang ketiga, ada manfaat bagi siswa. Penelitian ini dapat dijadikan siswa untuk bisa meningkatkan kemampuan membacanya agar siswa mudah untuk membaca. Yang kelima, manfaat bagi peneliti. Penelitian ini dapat dijadikan referensi di masa yang akan datang ketika menghadapi peserta didik kesulitan atau lemah dalam kegiatan membaca. Selanjutnya, saya akan membahas bab 2, yaitu kajian teori. Pada kajian teori ini terdapat 4 subbab. Yang pertama ada deskripsi teori, yang kedua terdapat penelitian yang relevan, yang ketiga ada kerangka berpikir, dan yang keempat ada hipotesis tindakan. Yang pertama ada deskripsi teori. Pada deskripsi teori ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kemampuan membaca, yang kedua ada metode SAS, yang ketiga ada media pembelajaran, dan yang keempat ada media kartu huruf. Yang kedua terdapat penelitian yang relevan. Pada penelitian ini terdapat beberapa penelitian yang relevan. Yang pertama oleh peneliti Siti Magfiroh 2017 yang berjudul pengembangan buku panduan membaca dan menulis permulaan dengan media kartu huruf menggunakan metode SAS untuk siswa kelas 1 SD. Lalu yang kedua ada penelitian yang relevan yang dilakukan oleh Ayu Nur Afifah 2017 yang berjudul peningkatan kemampuan membaca permulaan melalui media kartu huruf pada kelompok B di Taman Kanak-kanak Raudlatul Atfal Muslimat Al-Mansur Pertapan Maduretno Taman Sidoarjo. Lalu penelitian yang relevan 3 yang dilakukan oleh Siti Aisyah Baso, Effendi, dan Sahrudin Barasanji 2014 yang berjudul peningkatan kemampuan siswa membaca permulaan melalui metode SAS di kelas 2 SDN Pinotu. Lalu yang ketiga, ada kerangka berpikir di dalam penelitian saya. Yang pertama ada kondisi awal. Di kondisi awal itu bagaimana guru
belum menerapkan metode SAS dengan media kartu huruf, dan kemampuan membaca siswa sangat rendah. Lalu yang kedua ada tindakan. Dalam pembelajaran, guru menerapkan metode SAS dengan media kartu huruf. Dan dalam tindakan ini terdapat siklus 1 maupun siklus 2. Dan yang terakhir ada kondisi akhir, yaitu kemampuan membaca siswa meningkat. Lalu yang keempat terdapat hipotesis tindakan. Diketahui bahwa hipotesis tindakannya yaitu melalui pembelajaran membaca yang efektif menggunakan metode SAS dengan media kartu huruf dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 1 SDN Bekasi Jaya 5. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian ini terdapat 7 subbab. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian, yang kedua ada subjek penelitian, yang ketiga ada rancangan penelitian, yang keempat ada prosedur penelitian tindakan, yang kelima terdapat teknik pengumpulan data, yang keenam terdapat instrumen penelitian, dan yang ketujuh terdapat teknik analisis data. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Bekasi Jaya 5 yang terletak di Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 120, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Waktu dilaksanakannya yaitu semester genap tahun akademik 2020 sampai 2021. Seperti yang terlihat pada bulan Maret sampai Juli. Lalu yang kedua terdapat subjek penelitian. Pada penelitian ini, subjek penelitiannya yaitu kelas 1B Sekolah Dasar Negeri Bekasi Jaya 5 yang berjumlah 23 orang. Yang pertama perempuan 13 orang dan yang kedua laki-laki 10 orang. Yang ketiga ada rancangan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan rancangan penelitian yang mengacu kepada alur Chemist dan McTaggart, yaitu seperti ini. Ada orientasi, ada pelaksanaan siklus 1, ada observasi siklus 1, terdapat refleksi siklus 2, terdapat rencana siklus 2, terdapat pelaksana siklus 2, terdapat observasi siklus 2, terdapat refleksi siklus 2. Pada intinya, terdapat siklus 1 maupun siklus 2 yang terdiri dari observasi, pelaksanaan, refleksi maupun perencanaan. Yang keempat, terdapat prosedur penelitian tindakan. Prosedur penelitian tindakan pada penelitian ini, yang pertama dilakukannya perencanaan, yaitu meminta izin kepada kepala sekolah dan juga guru kelas 1B Sekolah Dasar Negeri Bekasi Jaya 5. Lalu yang kedua, peneliti menyiapkan seluruh kebutuhan perangkat pembelajaran sebelum melaksanakan penelitian. Lalu yang kedua, terdapat pelaksanaan, yaitu kegiatan di sekolah. Yang ketiga, terdapat observasi. Observasi ini melihat seluruh kegiatan yang akan dilakukan selama proses pelaksanaan. Lalu yang keempat, terdapat refleksi. Dalam prosedur penelitian tindakan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada siklus 1 maupun siklus 2. Yang pertama, yaitu ada siklus 1. Siklus 1 ini perencanaannya yaitu peneliti menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan RPP. Yang kedua, peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran. Yang ketiga, peneliti mempersiapkan alat dan bahan pembelajaran. Yang keempat, peneliti mempersiapkan lembar kerja siswa atau LKS. Yang kelima, peneliti mempersiapkan instrumen penelitian. Dan yang keenam, peneliti menyusun apa saja yang diperlukan dalam tahap observasi. Lalu yang kedua ada pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini ada menciptakan kesiapan belajar siswa dengan cara memberikan motivasi atau ice breaking. Lalu yang kedua, menjelaskan materi yang akan dipelajari dengan cara mengaitkan kepada pengalaman siswa. Lalu yang ketiga, ada menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Lalu yang keempat, memperkenalkan media kartu huruf kepada siswa. Lalu yang kelima, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Lalu yang keenam, menyiapkan lembar pengumpulan data.
Dan yang ketujuh, melaksanakan tes pada akhir siklus, di akhir pertemuan. Lalu yang ketiga, ada tahap observasi. Pada tahap observasi siklus 1 ini, peneliti melakukan pengamatan di kelas yang dibantu oleh kolabor atau teman sejawat selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung untuk melihat respon serta kejadian di kelas. Lalu yang keempat, terdapat refleksi. Pada tahap refleksi di siklus 1 ini, peneliti menganalisis dan mengumpulkan data seluruh kegiatan yang terjadi pada siklus 1 ini. Apabila siswa belum mencapai tingkat keberhasilan, maka akan dilakukannya pada siklus 2. Lalu selanjutnya ada siklus 2. Pada siklus 2 ini, tahap yang pertama yaitu tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, yang pertama, menganalisa masalah dan mencari kekurangan yang terjadi pada tahap siklus 1, lalu mencari cara untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, perencanakan rencana pembelajaran dengan melihat kekurangan dari tahap siklus 1. Yang ketiga, peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran. Yang keempat, peneliti mempersiapkan alat dan bahan pembelajaran. Yang kelima, peneliti mempersiapkan lembar kerja atau LKS. Yang keenam, peneliti mempersiapkan instrumen penilaian. Lalu, tahap yang kedua yaitu pelaksanaan. Pada pelaksanaan di siklus 2 ini sama seperti tahap siklus 1. Yang ketiga, ada observasi. Pada tahap observasi di siklus 2 ini, peneliti melakukan pengamatan di kelas yang dibantu oleh kolabor atau teman sejawat selama proses kegiatan mengajar berlangsung untuk melihat respon serta kejadian yang ada di kelas. Dan tahap yang terakhir atau refleksi. Pada tahap refleksi yang dilaksanakan di siklus 2 ini, peneliti menganalisis seluruh kegiatan yang terjadi pada siklus 2 ini. Lalu peneliti mengumpulkan data mengenai ketuntasan hasil belajar. Lalu yang kelima, terdapat teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan datanya yaitu yang pertama ada observasi. Pada observasi ini, peneliti melihat bagaimana keadaan pada saat di kelas. Lalu, apakah ada peningkatan terhadap membaca siswa atau ada penurunan. Yang kedua, terdapat tes. Tes ini peneliti akan mengumpulkan data-data hasil belajar siswa mengenai ketuntasan membaca siswa. Lalu yang ketiga, terdapat dokumen. Pada dokumen ini berupa nilai-nilai yang ada pada gurunya, lalu RPP, dan yang lain-lain. Lalu yang keenam, terdapat instrumen penelitian. Pada instrumen penelitian, yang pertama ada lembar observasi. Yang kedua ada lembar tes atau evaluasi. Dan yang ketiga ada dokumentasi. Lalu selanjutnya, yang ketujuh, terdapat teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini yang pertama yaitu mencari penilaian rata-rata kelas dengan rumus M sama dengan sigma S dibagi N. Dengan keterangan yang M itu yaitu nilai rata-rata kemampuan membaca siswa kelas 1B. Sigma X itu jumlah nilai semua siswa kelas 1B. Dan N itu jumlah siswa kelas 1B. Lalu yang kedua, terdapat ketuntasan belajar dengan rumus P sama dengan F bagi N kali 100%. Dengan keterangan P sama dengan persentase yang akan dicari, F sama dengan jumlah siswa tuntas KKM, dan N yaitu jumlah seluruh siswa. Dan teknik analisis data yang terakhir yaitu penilaian observasi aktivitas siswa. Dengan rumus nilai akhir sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Terima kasih, pada penjelasan ini saya telah selesai menjelaskannya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.